Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya kita selalu berdoa ya semoga kita diberi kesehatan dan tentu saja pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi ya. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kalau sebelumnya kita belajar tentang logika dan algoritma beserta materi turunannya seperti command prompt dan batch file ya. Kali ini kita akan belajar Petaminda ya. Nah, jadi silakan disimak sampai selesai, boleh sambil rebahan ya. Atau mungkin yang punya camilan bisa deh dibawa sambil nonton videonya sampai selesai, kalian bisa sambil ngemil. Oke, siap ya? Ini dia videonya. Ya, Petaminda. Nah, tujuan pembelajarannya siswa dapat mengaplikasikan perangkat lunak Petaminda dengan baik ya. Jadi nanti kita akan belajar membuat sebuah Petaminda ya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mind mapping ya. Petaminda ini nanti berbeda ya dengan flowchart yang pernah saya ajarkan waktu itu ya di materi sebelumnya ya. Oke, sebelum masuk ke pembuatan atau penyusunan Petamindanya, yuk kita sama-sama simak terlebih dahulu bagaimana konsep Petaminda itu sendiri ya. Nah, konsep Petaminda di sini akan saya jelaskan dan coba dipahami ya, biar nanti ketika praktek akan lebih mudah dalam mempraktekannya. Jadi, Petaminda adalah representasi grafis yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep yang lain yang termasuk dalam kategori yang sama. Oke, sebenarnya Petaminda ini lebih ke bagaimana cara kita menggambarkan hubungan-hubungan dalam ide yang kita miliki ya, ide atau konsep yang kita miliki. Misalkan kita punya satu ide, agar lebih mudah dipahami oleh orang lain, kita bisa menggambarkannya ke dalam bentuk Petaminda gitu ya. Nah, biar lebih jelas nanti akan saya berikan gambarnya dulu ya. Kemudian nanti sama-sama kita praktekkan, biar nanti kemudian kita bisa lebih mudah dalam mengeksekusi gambarnya. Jadi nantinya Petaminda itu dapat membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Jadi kita hanya akan membuat sebuah gambar yang nantinya bisa menjelaskan banyak hal, bahkan yang sifatnya kompleks ya. Nah, Petaminda ini dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 ya. Jadi ini Tony Buzannya. Oke, lanjut. Manfaatnya apa aja sih? Jadi manfaat Petaminda menurut Tony Buzan itu terbagi menjadi 8 ya. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis, maksudnya saling berkesinambungan ya antara otak kiri dan otak kanan. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Dan yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Dan yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Jadi, dengan membuat Petaminda, tergantung nanti difungsikan untuk apa ya. Karena di sini kan disebutkan bisa dipakai untuk membuat sebuah rencana atau kerangka cerita.
Kalau kita hubungkan dengan rencana, misalkan rencana kegiatan, misalkan liburan atau mungkin sekolah atau mungkin yang lainnya ya, yang sifatnya akan direncanakan. Dengan membuatnya menjadi sebuah gambar, itu pasti akan lebih mudah ketika orang lain bertanya tentang rencanamu, kemudian kamu bisa menjelaskan dengan menunjukkan gambarnya. Dengan demikian, orang itu bisa lebih tahu bagaimana gagasan atau ide yang sedang kamu sampaikan, gitu ya. Yang selanjutnya bisa untuk membuat perencanaan sasaran pribadi. Misalkan kalian punya cita-cita, nah ini juga penting ya. Dulu waktu saya SMA juga pernah membuat perencanaan pribadi seperti ini menggunakan konsep peta minda. Jadi di sana nanti kalian bisa menuliskan ya, misalkan judulnya adalah rencana sasaran pribadi, kemudian nanti yang ingin kalian bahas di sana apa, misalkan tentang pendidikan kah, atau mungkin tentang karir atau yang lainnya. Nah, nanti bisa kalian buat di situ. Kemudian itu bisa menjadi pedoman kalian ketika nanti akan melanjutkan studi atau karir kalian, gitu ya. Jadi bisa lebih mudah urutannya mau kemana. Kalau nggak ke sini berarti ke sini. Kalau nggak ke kampus A berarti ke kampus B. Atau mungkin yang kerja kalau nggak ke perusahaan A berarti ke perusahaan B. Dan nanti digambarkan idenya ya, atau mungkin cita-citanya mau seperti apa. Untuk meringkas isi sebuah buku ya, misalkan tidak hanya buku ya, misalkan bisa juga materi di mata pelajaran. Misalkan mata pelajaran matematika membahas sebuah materi, kemudian kalian diminta untuk mempelajari materi itu ya. Nah, saya sarankan kalian bisa menggunakan konsep peta minda ini untuk membuat urutan-urutannya. Misalkan dari urutan yang paling umum, katakanlah materi tentang peluang gitu ya. Nanti peluang mungkin kan ada macam-macamnya tuh. Nah, bisa nanti digambarkan di situ, kemudian nanti cara penyelesaiannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian saya rasa belajar akan jadi lebih menyenangkan dan mudah ya, karena kalian menggambarkan atau menulis materinya, sementara kalian juga menghafalkan materinya. Ketika nanti beda hari, kalian tinggal baca itu materinya. Oh, berarti yang harus dihafalkan atau dibaca yang mulai dari yang utama sampai yang khususnya atau detailnya gitu ya. Nah, terus bagaimana cara kita menyusun peta minda? Yang pertama, buat dulu subjek atau judulnya. Nah, langkah pertama kalian bisa membuat seperti ini ya. Nah, jadi mungkin ketika kita membuat peta minda, nanti mungkin akan teringat dengan materi flowchart sebelumnya ya. Ini sangat berbeda ya. Kalau di flowchart itu digunakan untuk menggambarkan aliran-aliran suatu proses atau prosedur ya. Jadi alirannya seperti apa, setelah kegiatan A masuk ke kegiatan B, kemudian masuk ke langkah C dan seterusnya ya. Jadi langkah-langkahnya itu digambarkan menggunakan flowchart, dan itu memiliki simbolnya masing-masing ya. Jadi misalkan kalau di flowchart kan untuk membuat simbol input output pakai yang apa, untuk membuat proses pakai yang apa gitu ya. Nah, kalau peta minda ini digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan dari suatu konsep ya, atau suatu kegiatan, dan tidak ada simbol khusus di dalamnya ya. Jadi nggak punya simbol khusus di dalamnya. Nah, contohnya di sini adalah tentang liburan keluarga ya. Jadi ini otomatis nanti akan berbentuk seperti ini, tinggal ditulis saja liburan keluarga. Jadi ini adalah subjek utamanya ya. Nah, nanti dari subjek utama ini kita akan membuat cabang-cabang utama. Nah, di dalam cabang-cabang utama yang bisa kalian tuliskan itu apa? Jadi semua ide atau semua hal yang terkait dengan judul utamanya ya. Misalkan di sini di dalam liburan keluarga, kira-kira yang berhubungan dengan hal itu apa? Misalkan tentang aktivitas apa saja yang nanti akan dilakukan. Berarti itu nanti masuk ke cabang utama yang pertama ya. Atau yang kedua, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Nanti masuk ke
cabang yang kedua. Kemudian siapa saja yang akan diajak ikut serta nanti masuk ke cabang ketiga, dan cabang yang keempat nanti kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, nanti ada 4 cabang ya, dan ini nggak harus 4, boleh cuma 2, boleh cuma 3, atau mungkin 5, 6 ya, tergantung dari bagaimana kalian membuat percabangan dari judul utamanya gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian membuat percabangan dari judul utamanya. Jadi seperti ini. Jadi misalkan bisa kalian lihat di sini ya. Ini judul utamanya atau subjek utamanya adalah liburan keluarga. Berarti nanti akan membuat sebuah percabangan, siapa yang diajak, tujuan, perlengkapan, dan aktivitas gitu ya. Nah, nanti setelah kalian temukan cabang-cabang utamanya, nanti bisa kalian kembangkan lagi ya menjadi cabang-cabang turunan atau lanjutan seperti ini ya. Jadi langkahnya ada 3. Pertama, bikin dulu subjek utamanya, kemudian dibuat cabang utamanya, bebas ya berapapun ya, termasuk pengembangan atau cabang turunannya pun itu juga bebas ya. Boleh 4, 5, 6, 7, 8, atau cuma 2, atau cuma 1 pun itu nggak masalah ya. Jadi contohnya seperti ini nih ya. Nggak bingung ya, ini gampang kok, lebih gampang dari yang flowchart kemarin ya. Kalau flowchart kemarin kan selain kalian harus membuat langkahnya, kalian juga harus menghafalkan bentuk simbol yang harus digunakan gitu kan. Nah, kalau di sini ini nggak perlu memikirkan simbolnya seperti apa, yang penting kalian bisa mengembangkan dari subjek utama dikembangkan ke cabang utama, dari cabang utama dikembangkan ke cabang turunannya ini ya. Nanti misalkan di sini mau ditambah lagi juga boleh, ini tidak terbatas ya, tergantung sebanyak apa nanti kalian bisa membuat hal itu menjadi lebih detail. Misalkan di sini pantai ya, kalian mau menyebutkan namanya, misalkan pantai Teluk Penyu atau pantai apa gitu ya, ya bisa nanti dibuat cabang lagi pantai Teluk Penyu, pantai Menganti misalkan, dan lain sebagainya itu ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Nah, kita lanjut ke contoh yang lebih jelas. Nah, ini contoh yang lebih jelas. Di sini ada subjek utama, kemudian dari cabang utama dikembangkan menjadi cabang turunan. Nah, seperti ini. Nah, ini masih sama ya, cuma penggambarannya menggunakan gambar kotak seperti ini. Tapi nanti biar kalian mudah, jangan pakai gambar-gambar seperti ini ya. Kita pakai gambar yang sebelumnya, yang ini ya, seperti ini aja yang gampang. Oke, biar lebih gampang lagi, ini saya mau contohkan bagaimana cara membuatnya ya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Bluemind ya. Jadi nanti yang punya laptop atau komputer bisa kalian install, ini ringan kok ya. Cuma 4 KB, kecil banget ya. Cuma 4 KB. Jadi silakan diinstal bagi yang punya komputer dan laptop. Bagi yang tidak punya bisa menggunakan kertas HVS atau folio ya, digambar pakai pensil aja, nanti difoto dikirimkan hasilnya. Nah, kalau yang pakai laptop komputer ya tinggal di screenshot aja ya. Oke, kita aktifkan ini aplikasinya, kemudian kita klik new. Nah, nanti akan muncul langsung ya, secara otomatis akan muncul subjek utama. Nah, misalkan kalau tadi di contoh sebelumnya kita membuat tentang aktivitas ya, petaminda yang dimanfaatkan untuk menjelaskan sebuah aktivitas. Nah, sekarang saya ingin membuat sebuah petaminda yang digunakan untuk menjelaskan rencana sasaran pribadi ya. Jadi kita misalkan kita sebut atau kita tulis subjeknya sebagai sasaran pribadi. Nanti cabang utamanya nggak usah banyak-banyak ya, 2 aja lah. Yang pertama ada tentang pendidikan, yang kedua tentang karir ya. Ini saya sesuaikan dengan kondisi kalian sekarang kan, karena sedang
atau masih SMK ya. Nah, nanti mumpung masih kelas 10 juga, saya rasa membuat seperti ini akan membantu kalian dalam menentukan pilihan kalian setelah nanti lulus dari SMK, gitu ya. Nah, misalkan pendidikan. Misalkan di sini saya contohkan saya tertarik di bidang sipil dan mesin ya. Walaupun mungkin saat ini kalian ada di kelas mesin, ya bukan berarti harus di mesin juga kan, bisa mungkin kalian suka dengan otomotif atau yang lain ya boleh ditambahkan aja, nggak apa-apa ya. Ini cuma cita-cita aja ke depannya mau seperti apa. Misalkan pendidikan, berarti kan ini berhubungan dengan tempat kuliah mana atau jurusan apa setelah nanti saya lulus dari sini, masuk ke dunia perkuliahan, mau ambil jurusan apa ya. Kita buat dulu cabang turunannya ya. Kita buat misalkan kampus yang saya inginkan. Yang pertama ada UGM Jogja ya. Kemudian yang kedua ada ITB misal, ITB Bandung. Nah, ini kan semua kampus teknik. Nah, setelah itu saya akan kembangkan lagi cabang turunannya ini ya, menjadi cabang turunannya selanjutnya ya. Ini kan cabang, ini kan subjek ya. Ini subjek utama, cabang utama. Nah, ini sebenarnya sudah cabang turunan, tapi pengen saya perjelas lagi. Nah, boleh ditambahkan. Misalkan di sini karena saya suka mesin, misalkan saya tulis teknik mesin. Oh, kalau nggak masuk di mesin di mana? Misalkan masuk ke industri, misal kalau nggak di mesin atau industri mau kemana lagi? Misalkan ke teknik sipil ya, teknik sipil, karena saya kan misalkan sukanya tentang industri, tentang mesin, tentang sipil ya. Kalau nggak masuk lagi ke mana? Misalkan arsitektur. Nah, dengan membuat seperti ini nanti ketika kalian lulus dari sini pengen kuliah tahu ya tujuannya mau kemana. Oh, berarti nanti setelah saya lulus dari SMK, kalau saya pengen kuliah, saya pengen masuk ke UGM, jurusannya di antara 4 ini. Kalau nggak diterima di sini mau kemana? Misalkan ke ITB. Ya, ITB misalkan jurusannya sama, misalkan ada teknik sipil, kemudian misalkan teknik mesin, ya, misalkan apa lagi, teknik industri, nah biar beda saya tambah satu lagi, misalkan di sana masuk ke teknik pertambangan misalnya, pertambangan. Nah, jadi di sini kalau di UGM sama masuk ke arsitekturnya, selain ketiga jurusan yang sama dengan di ITB itu, cuma nanti kalau di ITB saya lebih milih ke pertambangannya misalkan. Nah, jadi kan bisa dilihat alurnya ya. Kalau pendidikan, kalau nggak UGM, ITB. Ini nggak cuma dua, kalian boleh nambahkan yang lain, misalkan apa gitu ya. Nanti silahkan dibuat sendiri aja di rumah. Seperti apa? Saya juga pengen tahu nih nanti cita-cita kalian kalau ngelanjutin kuliah mau kemana, kalau mau ngelanjutin karir mau kemana, misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan karir, karena di sini mesin dan sipil ya, berarti saya pengen nambahin perusahaan yang berhubungan dengan kedua jurusan itu. Nah, misalkan Pertamina ya. Yang kedua misalkan Waskita ya, Waskita. Atau kalau misalkan nggak mau masuk ke dunia industri atau ikut ke perusahaan, misalkan saya pengen juga wirausaha ya, wirausaha. Nah, ini sudah masuk ke cabang turunan. Nah, kita pengen perjelas lagi cabang turunannya ya. Jadi tambah lagi di belakangnya ada cabang turunan lagi ya. Kalau di Pertamina misalkan pengennya masuk ke bagian CEO-nya ya, yang mengawasi di lapangan gitu kan. Atau mungkin di bagian direktur utamanya ya. Nah, ini
urusan bisnisnya ini ya, bisa, nggak apa-apa. Nah, namanya juga cita-cita gitu kan, tulis aja sebanyak apapun yang kalian mau ya. Kemudian kalau di waskita misalkan jelas arsitek ya, arsiteknya. Kemudian misalkan apa ya, direksinya ada di bagian direksi ya, biar beda saya tambah satu lagi, misalkan di bagian, biasanya kalau di perusahaan swasta itu kan ada dewan komisarisnya ya. Nah, boleh. Nah, jadi seperti ini. Kalau berusaha gimana? Misalkan pengen bisnis ya, misalkan bisnis apa? Cireng, oh biar keren, cireng kekinian gitu ya. Mantap nih. Atau bisnis, sekarang kan lagi musim apa? Kue-kue artis ya. Nah, kita tulis kue artis itu ya, siapa tahu kita juga jadi artis gitu kan. Oke, yang terakhir misalkan apa ya, bisnis lagi deh, bisnis selain makanan, misalkan apa deh, ini odong-odong ya. Nah, odong-odong, nah ini kurang odong-odong. Nah, dah ya. Jadi kurang lebih Petamindo itu seperti ini. Nah, dengan membuat hubungan-hubungan seperti ini, saya rasa akan lebih mudah dipahami ya, daripada kita hanya menjelaskan berupa kalimat tanpa ada gambar yang menunjukkan alur-alurnya itu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Kalian bisa pakai aplikasi Bluemind, atau mungkin kalau yang nggak punya komputer atau laptop bisa pakai HVS atau Folio ya, kalian gambar biasa. Tapi misalkan di Android ada aplikasi yang bisa membuat Petamindo seperti ini ya, boleh pakai. Yang penting saya pengen tahu hasil akhirnya seperti apa ya. Sekaligus saya juga pengen tahu nih cita-cita kalian setelah lulus dari sini mau kemana ya. Dilihat dari sisi karir bagi yang mau langsung bekerja, atau mungkin pendidikannya juga, misalkan kalian punya kesempatan untuk belajar lebih banyak, kalian pengen masuk kemana gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya, semoga nggak kesulitan ya. Seperti biasa lah ya, kalau kalian mengalami kesulitan bisa nanya aja, bisa japri, bisa lewat WA, atau mungkin yang punya Instagram bolehlah DM ke Instagram gitu ya. Oke, gitu aja saya akhiri, semoga bisa belajar dengan baik di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.